Halo, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa yuk. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa indah ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini, hari yang penuh dengan sukacita ini kami rasakan ya Bapa. Roh Kudus, tuntun kami senantiasa dari awal sampai akhir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Siap dong. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu?
Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Lalu setelah itu, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua. Tuhan Yesus ditaruh di situ, lalu ditutupi dengan kain kafan. Setelah 3 hari lamanya, ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Ia pagi-pagi sekali berjalan menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya, Maria ini bingung karena kuburannya Tuhan Yesus itu di dalam gua itu, pintu untuk masuk ke dalam gua itu ditutupi batu yang sangat besar. Lalu di tengah perjalanan Maria ini bingung, gimana ya caranya aku membuka batu itu, menggeser batu itu. Aku hanya seorang diri, aku tidak mampu untuk memindahkan batu itu. Terus Maria tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika Maria sampai di depan gua, Maria sudah melihat, loh kok pintunya terbuka? Lalu setelah Maria melihat ke dalam gua, mayatnya Tuhan Yesus itu sudah tidak ada. Maria terkejut, lalu Maria cepat-cepat kembali kepada murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Maria ini menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes kalau mayatnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Dia tidak tahu di mana Yesus dibawa atau dicuri orang. Dia tidak tahu di mana Yesus sekarang ini. Langsung murid-murid Yesus itu berlari sangat kencang ke kuburannya Tuhan Yesus. Yang sampai tiba duluan itu Yohanes, karena Yohanes itu larinya sangat kencang sehingga Petrus dan Maria ini tertinggal. Setibanya Yohanes sampai di situ, Yohanes terkejut. Mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada, hanya tinggal kain saja yang digulung-gulung di situ dengan rapi. Tapi Tuhan Yesus tidak ada. Disusul dengan Petrus sampai ke situ, ia juga terkejut. Lalu Petrus dan Yohanes sedih. Dia sedih melihat Tuhan Yesus tidak ada di kuburannya. Lalu mereka pulang. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Maria yang membawa berita tentang kubur itu tertinggal dari murid-muridnya. Karena murid-murid Yesus tadi berlari sangat cepat sehingga Maria tertinggal. Maria ini tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam gua tersebut. Tuhan Yesus hilang dari gua tersebut. Nah, tapi si Maria ini masih tetap ingin ke kuburan Tuhan Yesus. Maria tetap ingin benar-benar melihat apakah Yesus benar-benar hilang. Lalu Maria kembali ke gua itu. Lalu sesampainya dia di depan gua, Maria menangis. Maria sedih. Tuhan tuh hilang di situ, tidak ada. Lalu ketika Maria masuk ke dalam gua, Maria terkejut. Maria melihat 2 malaikat. Di situ 2 malaikat itu duduk di tempat Yesus dibaringkan. Yang satunya di bagian kepala Tuhan Yesus, yang satunya lagi di bagian kaki Tuhan Yesus. Sambil menangis, Maria itu ditanya sama malaikatnya, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Lalu Maria menjawab, Tuhanku hilang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu ada seseorang laki-laki berdiri di belakang Maria. Maria tiba-tiba langsung membalikkan badannya ke belakang. Lalu Maria mengira itu adalah penunggu taman tersebut. Jadi dikiranya Maria itu, oh ini mungkin penunggunya kali ya. Langsung dia bertanya lagi,
dia bertanya, Tuhanku di mana? Tuhanku hilang dari sini, aku tidak tahu di mana dia. Lalu yang dikiranya Maria penjaga itu tiba-tiba dia ngomong, dia memanggil nama Maria. Maria, langsung di situ Maria mengenali suaranya. Langsung Maria ini berkata, Rabuni. Rabuni itu disebut sama saja dengan guru. Dia sangat bersuka cita setelah mengetahui Tuhan Yesus bangkit. Dia sangat senang hatinya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Hal itu dikatakan Yesus karena dengan kebangkitannya ia telah membuka jalan kepada Bapa di surga, agar murid-muridnya juga setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kelak akan dibangkitkan dapat juga pergi kepada Bapa di surga. Dengan sukacita besar, Maria pulang ke Yerusalem. Ia sekali lagi mencari para murid, tetapi dengan berita yang berbeda. Ia bersaksi kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan." Kemudian ia sampaikan pesan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Dan itu berarti Tuhan Yesus tidak akan mati lagi. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus bersedia mati untuk menebus dosa kita manusia. Oleh karena itu, kita sekarang dapat hidup bukan untuk memikirkan diri kita dan mencari keuntungan sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan Yesus. Maria Magdalena menangis di depan kubur yang kosong itu. Dia kira Tuhan itu sudah tidak membutuhkan pelayanannya lagi, tetapi ia salah. Ternyata Tuhan memberikan tugas yang baru kepada Maria, yaitu untuk pergi dan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan jika kita menjadi saksi yang memberitakan kebangkitan Kristus, maka Tuhan Yesus yang sudah bangkit akan menyertai kita selalu, sehingga sukacita Paskah dapat kita rasakan setiap hari, bahkan semakin bertambah terus di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi rema di setiap hati adik-adik. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.